Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai himpunan dan notasinya. Apa itu definisi himpunan dan bagaimana cara menotasikan himpunan? Mari kita simak di pembelajaran berikut ini. Pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya, dia memiliki ciri-ciri yang spesifik. Contoh himpunan di sini, yang pertama, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, di sini dia definisinya jelas, bilangan asli kurang dari 5. Berarti ada bilangan 1, 2, 3, 4. Kemudian contoh yang kedua, himpunan huruf vokal. Di sini jelas ya, hurufnya huruf vokal. Yaitu ada A, I, U, E, O. Kemudian himpunan alat transportasi darat. Transportasi darat di sini maksudnya bisa mobil, sepeda motor, sepeda dan lain sebagainya. Nah, contoh yang bukan termasuk himpunan di sini ada himpunan orang-orang cantik, himpunan hewan kecil, himpunan makanan pedas. Ketiga contoh ini dia bukan termasuk himpunan karena apa? Karena di sini definisinya kurang jelas, kurang spesifik. Lambang suatu himpunan. Nama himpunan ditulis menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penulisan anggota-anggota himpunan dibatasi oleh 2 kurung kurawal. Jadi kurung kurawalnya ada di awal dan di akhir. Kemudian yang ketiga, untuk memisahkan setiap anggota yang satu dengan anggota yang lain menggunakan tanda koma. Contoh di sini penulisannya. Nah, untuk nama himpunan menggunakan huruf kapital. Di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A berbunyi, himpunan bilangan asli kurang dari 7. Nah, di sini dia dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Kemudian himpunan B memiliki anggota 2, 3, 5, 7. Penulisannya sama menggunakan huruf kapital, diawali dengan tanda kurung kurawal, diakhiri tanda kurung kurawal, dan untuk memisahkan setiap anggota yang satu dengan yang lain menggunakan tanda koma. Begitu juga dengan himpunan C. Menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Contoh di sini, A adalah himpunan hewan berkaki 2. Nah, penulisannya seperti tadi, menggunakan tanda kurung kurawal di awal dan di akhir, kemudian nama himpunan ditulis huruf kapital. Nah, jadi penulisannya seperti ini. A adalah himpunan hewan berkaki 2, jadi dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Kemudian yang kedua, B adalah himpunan nama hari berawalan huruf S. Penulisannya seperti berikut. B adalah himpunan nama hari berawalan huruf S. Jadi penulisannya menggunakan huruf kapital, kemudian tanda kurung kurawal di awal dan di akhir. Dan di sini adalah nama himpunannya atau bisa juga ditulis dengan anggota-anggotanya. Yang kedua, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan.
Nah, di sini objeknya dilambangkan dengan sebuah variabel. Misalnya X dan Y. Bisa di sini kalian ganti A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi yang umum yang digunakan adalah X dan Y biasanya. Contohnya, nah di sini cara membacanya bagaimana? K adalah himpunan X, X bilangan prima kurang dari 15. Jadi ini dibaca K adalah himpunan X dengan X bilangan prima kurang dari 15. Jadi untuk menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, di awal ini adalah variabelnya, lalu dibatasi dengan garis lurus, kemudian kita tulis definisi jelasnya seperti apa. Kemudian contoh yang kedua, L adalah himpunan X dengan X lebih besar daripada 2 dan kurang dari 8. X adalah bilangan bulat, atau bisa juga dibaca L adalah himpunan X dengan X bilangan bulat antara 2 dan 8. Jadi di sini X-nya ini bilangan bulat. Dia nilainya di antara 2 dan 8. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga, menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi di sini maksudnya kita tulis anggotanya apa saja di himpunan tersebut. Contoh, K adalah himpunan nama bulan pada tahun Masehi yang diakhiri huruf I. Jadi kita cari bulan apa saja yang diakhiri dengan huruf I. Ya, Januari, Februari, Mei, Juni, Juli. Jadi kita tulis seperti berikut. K anggotanya, himpunan K anggotanya yaitu Januari, Februari, Mei, Juni, Juli. Nah, jadi penulisannya tetap menggunakan huruf kapital untuk nama himpunannya, diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal, kemudian untuk setiap anggota dibatasi oleh tanda koma. Oke, contoh yang kedua, L adalah himpunan warna pelangi. Himpunan warna pelangi kira-kira apa saja? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada 7 ya. Nah, jadi kita tulis merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dan diawali dengan tanda kurung kurawal, diakhiri pula dengan tanda kurung kurawal. Setiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Dan nama himpunan tetap ditulis dengan huruf kapital. Baiklah, kita masuk di pembahasan anggota himpunan. Apa yang dimaksud dengan anggota himpunan? Nah, di contoh tadi yang di mendaftar anggota-anggota himpunan, ada contoh himpunan K adalah bulan di tahun Masehi yang diakhiri dengan huruf I. Nah, di situ kan ada anggota-anggotanya tadi adalah Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli. Begitu juga tadi himpunan L adalah himpunan warna pelangi. Nah, semua yang disebutkan tadi itu merupakan anggota-anggota himpunan. Jadi, anggota himpunan adalah semua benda atau objek yang termasuk dalam himpunan. Jadi, tadi di anggota-anggota himpunan K dan L itu adalah semua benda atau objek yang spesifik yang mempunyai ciri yang jelas yang ada di dalam himpunan tersebut. Nah, untuk menyatakan anggota himpunan ada lambangnya. Nah, di sini elemen, di sini bacanya elemen seperti huruf E adalah lambang atau simbol untuk menyatakan anggota himpunan.
Jadi jika dia termasuk anggota himpunan, kita tulis menggunakan elemen. Nah, jika elemen dicoret, ini adalah lambang atau simbol untuk menyatakan yang bukan anggota himpunan tersebut. Jadi, kalau dia bukan anggota himpunan tersebut, maka penulisannya tanda elemen dicoret. Kemudian NA. NA di sini menyatakan banyak anggota dari himpunan A. Jadi di sini menyatakan ada berapa, di situ di himpunan A jumlahnya anggotanya ada berapa. Oke, kita lanjut di contoh supaya lebih paham. Oke, di sini contoh ya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, kira-kira kalau kita tulis anggotanya ada berapa saja? Ada 1, 2, 3, 4. Mengapa 5 tidak ikut di anggota bilangan asli kurang dari 5? Ya, betul, karena di sini yang diminta atau yang ditulis di soal bilangan asli kurang dari 5, maka angka 5 tidak ikut. Jadi anggotanya tadi ada 1, 2, 3, 4. Penulisannya tahu ya tadi seperti apa? Harus dipisah dengan tanda koma. Nah, di sini 2 ini merupakan anggota dari himpunan A. Maka untuk menulisnya seperti di sini, 2 merupakan anggota himpunan A, maka ditulis 2 elemen dari A. Maksudnya seperti itu. Kemudian, apakah 5 di sini merupakan anggota himpunan A? Iya, bukan. 5 bukan merupakan anggota himpunan A, maka ditulis 5 bukan elemen dari A. Oke, sekarang kita cari NA-nya kira-kira ada berapa? NA tadi apa? Menyatakan banyak anggota dari himpunan. Nah, jadi di sini kita hitung NA-nya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi anggotanya ada 4. NA-nya sama dengan 4. Oke, demikian yang bisa disampaikan Bu Eva di pembelajaran hari ini mengenai himpunan dan notasinya. Di pembelajaran berikutnya kita akan lebih mengenal lagi mengenai bagian-bagian dari himpunan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan Bu Eva menjadi manfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.